Halo guys, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara instalasi receiver Skybox digital H1. Jadi bukan receiver parabola ya guys, tapi receiver digital yang menggunakan antena analog atau antena UHF. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial semuanya dari awal sampai selesai. Disimak baik-baik ya. Saya akan coba menjelaskannya dengan perlahan agar kalian semua bisa mengerti. Yang pertama, bagi kalian yang masih menggunakan TV tabung, itu menggunakan kabel RCA ya guys, yang warna merah, putih, dan kuning. Itu tinggal disesuaikan, dicolok ke receivernya berdasarkan warnanya. Jadi setelah disesuaikan dengan warnanya pada receiver, biasakan semua dalam kondisi mati, jadi kondisi off, tidak ada listrik yang terpasang. Setelah dicolok ke receiver, kemudian dicolok ke TV-nya. Dan untuk yang menggunakan TV LCD atau LED menggunakan kabel HDMI seperti ini. Ini bagi yang menggunakan TV LED atau LCD ya guys. Jadi bentuk portnya adalah seperti ini. Ini adalah HDMI namanya. Jadi dicolok di lubang port yang gepeng ini guys. Dicolok, kemudian di TV-nya juga dicolok biasanya di sebelah kanan, kiri, atau bagian bawah. Ada juga yang di bagian belakang. Tinggal disesuaikan pada TV kalian masing-masing. Oke, jika sudah paham, coba kalian juga colok di TV-nya masing-masing. Kemudian jika semuanya sudah terpasang, mulai nyalakan satu persatu, yaitu dari TV-nya dulu guys. Jadi di sini setiap remote TV itu berbeda. Banyak pengguna dari Satelit Parabola Depok itu masih bingung membedakan mana HDMI dan mana AV. Kalau untuk TV tabung itu menggunakan AV, kalau untuk TV LED itu menggunakan HDMI. Jadi kalau di remote itu bisa berbeda-beda. Ada yang namanya itu source, ada yang input, ada yang logo kotak terus tanda panah, ada juga yang tulisannya AV. Terus ada juga sebagian yang tulisannya langsung HDMI di sininya. Jadi kalian sesuaikan masing-masing di remote TV kalian ya guys. Dan sesuaikan HDMI 1, 2, atau 3. Jadi di TV itu ada beberapa port HDMI. Nanti bisa dicoba satu-satu ya guys. Kadang di TV juga ada tulisan HDMI berapa. Jadi diingat. Oh ya guys, satu lagi ketinggalan. Jadi untuk lubang antena dari antena UHF kalian, kabelnya masuk ke antena in nantinya. Terus kemudian untuk loop out ini, jika masih ingin menonton MNC Group misalkan, karena dia tidak ada digital ya guys. Jadi MNC, RCTI, Global TV, iNews itu tidak bergabung di TV digital. Jadi tidak bisa diharapkan guys. Maka solusi terakhirnya adalah menggunakan kabel loop out ini. Fungsi dari kabel loop out ini hanya untuk mendirect guys. Jadi seperti booster pada umumnya saja. Antena in masuk ke sini. Kemudian dikeluarkan lagi menggunakan kabel loop out. Jadi kita tinggal colok kabel loop outnya seperti ini. Jika sudah dicolok kabel loop outnya, kemudian outnya ini dicolok ke port antena TV guys. Dalam posisi STB on atau off itu tetap kita bisa menonton channel-channel yang ada di analog ya guys. Oke, sekarang kita langsung instalasi di TV-nya ya guys. Oke guys, sekarang kita nyalakan TV-nya. Untuk informasi saja, di sini saya menggunakan TV 40 inch ya guys, yang sudah Full HD. Sekarang kita nyalakan TV-nya. Kemudian pastikan di TV kalian untuk antenanya sudah bagus guys. Ini saya masih menggunakan antena, jadi bisa menggunakan kabel loop atau kabel antena TV yang masih langsung dicolok ke TV-nya. Jadi tampilan analog saya sudah bagus guys. Ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan siaran digital yang maksimal. Jadi kalau di sini siaran digitalnya ada 30 lebih guys. Jadi kalau antena UHF-nya sudah jelas, ini memenuhi syarat untuk menggunakan receiver set-top box-nya ya guys. Kemudian untuk menggunakan set-top box, pertama gunakan tombol source atau input yang tadi telah saya sebutkan ya guys. Oke guys, sekarang kita tinggal masuk ke menu HDMI-nya guys. Karena saya menggunakan TV LED, jadi saya gunakan HDMI 1. Kita tekan OK di HDMI. Untuk yang AV, pilih AV ya. Sekarang kita nyalakan set-top box digitalnya guys. Oke, sudah saya nyalakan. Ini adalah tampilannya. Tampilan pertama kali dinyalakannya guys. Jadi masih bawaan pabrik. Dan untuk di receiver tulisannya BOOT atau boot. Ini adalah tampilan pertama STB saat dinyalakan. Jadi belum diinstalasi. Ini adalah panduan instalasinya guys. Kemudian di sini kita pilih OSD bahasa Indonesia, negara Indonesia. Terus untuk lokasi kode, ini jika kalian hafal pos kodenya bisa dimasukkan, jika tidak hafal pun tidak apa-apa. Ini tidak menjadi masalah guys. Di sini saya masukkan pos kode Depok yaitu 16451. Kemudian kita lanjut ke pencarian channel guys. Nah di sini saya akan berikan triksnya nanti, bagaimana cara mendapatkan channel Liga Shopee supaya bisa nonton bola guys secara gratis. Jadi tidak perlu berlangganan dan tidak kena acak.
Oke, ini adalah proses scan-nya. Jadi di proses scan ini kita bisa masuk frekuensi Next Media nih guys. Ini sudah masuk Next Media, SCTV, Indosiar, O Channel. Inilah keuntungan Skybox H1 ini guys, Skybox digital. Jadi kita bisa menonton channel di frekuensi Next Media. Dan saat pertama kali itu tidak perlu dilakukan settingan-settingan khusus guys, hanya langsung tekan pencarian channel saja seperti biasa. Dan sekarang sudah ada 8 channel nih guys. Terutama channel-channel yang penting itu, yang next itu sudah ada. Next ini jika pencarian manual nanti akan saya sertakan frekuensinya di deskripsi channel ya guys. Jangan lupa kalian lihat deskripsi channelnya jika saat kalian scan frekuensi Next Medianya tidak ada. Namun untuk Skybox ini pencarian otomatisnya itu sudah otomatis mencari di frekuensi 7 MHz, 8 MHz untuk yang umumnya. Sekarang kita tunggu proses berjalannya. Ini baru dapat 12 channel nih guys. Oh ya guys, bagi kalian yang ingin mengetahui saya menggunakan antena apa, saya masih menggunakan antena yang sama, di mana saya buat video cara instalasi antena yang baik dan benar. Jadi saya menggunakan antena HDU25 dan untuk kabelnya saya menggunakan kabel parabola guys, yaitu kabel RG6. Dan di sini RG6-nya yang bagus guys, bukan merek kaleng-kaleng ya guys. RG6-nya mempunyai serabut tebal, banyak, kuat, jadi kalau ditarik itu nggak putus. Terus tembaganya juga tebal guys. Oke, pencarian selesai. Kita cek dapat berapa channel ya guys. Nah, ini adalah channel Next Media guys. Kita lihat untuk siaran-siaran bolanya. Aduh, saat ini sedang istirahat guys, siaran bola guys. Nanti kita cek lagi saat sudah mulai. A few moments later. Oke guys, sambil menunggu pertandingannya dimulai, ini pertandingan babak kedua. Jadi saya tungguin dari tadi. Ini kita ada di channel Next Indosiar. Jadi kita bisa nonton di sini. Dan ternyata yang di HD juga nyala nih guys. Jadi di channel digital yang HD juga nyala. Namun untuk resolusinya ini masih belum maksimal guys. Di TV saya belum full. Oke, sekarang kita coba maksimalkan dulu nih guys resolusinya guys. Dengan cara tekan menu, terus tekan kanan. Jadi pakai remote receiver Skybox ya guys. Nah, untuk rasio aspek sudah benar, widescreen. Terus yang perlu kita rubah adalah resolusi. Resolusi dari pabrik adalah 720. Sedangkan untuk TV saya adalah 1080. Jadi saya rubah menjadi 1080. Jadi saya lebih suka yang P ya guys, karena TV saya juga sudah support untuk 1080p. Oke, sekarang kita buka lagi channel yang tadi guys, yaitu channel Indosiar HD. Nah, ini IFM-nya adalah channel Indosiar HD. Dan bisa dilihat ternyata memang resolusi dari sumber kameranya, source-nya ini kecil guys. Mungkin di sana 720. Dan kalau untuknya Next di Indosiar, jaringan Next ini dia full. Jadi tinggal kalian pilih ingin menonton di mana, di Next Indosiar atau di Indosiar HD. Jadi Skybox ini untuk tunernya juga cukup bagus guys, sangat sensitif. Sama seperti FreeSat Combo yang kemarin. Beberapa pelanggan itu mengeluhkan di channel-channel tertentu itu suaranya rusak atau macet-macet. Di sini kita coba 107 ya, apakah ada suaranya? Nah, ini bisa kalian dengar. 107 suaranya normal ya. Jadi tidak ada trouble di Skybox ini. Oke, saya tidak bisa lama-lama membuka channelnya karena akan terkena hak siar dari yang punya channelnya nih guys. Oke, sekarang kita coba lagi mungkin untuk beberapa channel yang teman-teman di luar sana menganggapnya channelnya macet. Jadi sebenarnya yang mengakibatkan channel macet itu adalah kualitas sinyalnya kurang tinggi. Bisa juga kabelnya itu tipis guys, jadi bukan RG6 atau masih kabel antena biasa. Bayangin aja guys, karena untuk digital ini mereka membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Makanya di RCA itu lancar, karena RCA itu tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Jadi di saat kalian mengalami trouble di gambar yang macet-macet atau audio rusak itu lebih baik gunakan RCA saja. Ini adalah tampilan set-top box digitalnya guys. Sekarang kita coba kabel logoutnya ya guys. Jadi di remote TV, jadi bukan remote digital set-top box, tapi remote TV ini tinggal pilih ke antena TV lagi guys. Tekan source atau input, pilih TV atau antena TV, sesuaikan pada pengaturan menu masing-masing. Kita pergi ke kabel logoutnya. Jadi ini adalah tampilan untuk antena TV-nya guys, kabel logout. Jadi yang penting adalah siaran analognya sudah bagus dulu, baru menggunakan digital set-top box. Dan setiap channel digital di setiap kota itu berbeda ya guys.
karena pemancarnya juga beda-beda di setiap kota. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya yang membahas tentang review TV digital, itu banyak komentar-komentar dari kota-kota lain untuk channel-channel yang mereka dapat ada berapa channel. Jadi pastikan sebelum membeli kalian harus tahu dulu apakah di tempat kalian sudah mendapatkan siaran digital. Oke, mungkin biar lebih aman saya lanjut ngomongnya tanpa merekam TV ya guys, karena di saat melakukan siaran dengan rekaman TV itu saya bisa kena hak siar dari yang punya channel TV-nya guys. Oke guys, itu tadi adalah review dari set-top box digital Skybox H1-nya guys. Jadi pastikan sebelum kalian membeli, kalian harus memastikan bahwa antena yang digunakan adalah antena outdoor guys. Ini penting sekali kecuali bagi kalian yang tinggal di kota dan dekat dengan pemancarnya. Indoor pun tidak masalah. Jadi saya sebutkan lagi poin-poin penting sebelum kalian membeli receiver Skybox ini ya guys. Yang pertama adalah antenanya harus bagus. Kedua, kabel antenanya juga harus bagus. Karena percuma antenanya bagus terus kabelnya pakai kabel bawaan. Karena kabel bawaan antena ini sangat tipis guys, karena hanya sebagai formalitas saja. Ini perlu kalian ganti kabel bawaannya dengan kabel Kitani atau kabel parabola yang RG6. Namun bukan kabel parabola yang kaleng-kaleng ya. Kabelnya pastikan yang bagus seperti Belden misalkan. Terus kedua, jika kabel antenanya sudah bagus, antenanya juga sudah outdoor, di sini saya menggunakan antena HDU25, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Terus jangan lupa konektornya. Konektornya juga harus bagus guys. Jangan menggunakan konektor yang abal-abal ya guys. Kalau bisa konektornya yang besi. Ada juga yang bentuk konektor F5. Kalau di sini saya menggunakan konektor F5 dan disambung dengan konektor jack TV. Jadi itu lebih kuat, walaupun ditekuk dia tidak akan patah atau tidak akan lepas tembaganya. Berbeda dengan kabel jack TV yang bawaan yang pair ya guys. Oke guys, ini adalah jack standar antena TV ya guys. Ini sudah cukup bagus, selama bukan yang plastik. Kan ada yang plastik, lebih baik minimal belinya seperti ini. Ini sudah cukup bagus, namun jika dia tertekuk seperti ini, maka kabelnya bisa copot. Jadi tembaganya copot, maka hasil antenanya pun akan buram lagi, karena sama aja nggak terpasang. Dan untuk yang saya gunakan adalah seperti ini guys. Ini bisa kalian lihat. Jadi konektor ini digabungkan dengan konektor F5 guys. Seperti ini jika digabungkan. Nah, ini lebih kuat, jadi saat tertekuk pun dia tidak akan patah. Oke, itu tadi sudah 3 poin ya guys. Antena, kabel, dan konektor. Dan ini yang tidak kalah penting. Jika di perumahan rata-rata sudah mencolok ke tembok, itu sudah ada portnya ya guys. Jadi di tembok seperti colokan listrik, tapi ini untuk colokan antena. Maklum guys, mungkin dalam pembangunannya tidak semua tukang itu paham dalam memasang konektor di port yang ada di tembok guys. Kadang pemasangannya asal. Bahkan beberapa saya temui itu kabelnya tidak terpasang dengan benar. Jadi saat ke atas itu konslet. Ada juga yang kabelnya nggak ada yang ke atas kayak, jadi putus di tengah-tengah guys. Dan itu harus kalian cek lagi secara manual cara pemasangannya. Mungkin nanti akan saya buatkan cara pemasangan konektor untuk TV agar lebih jelasnya ya guys. Jadi sudah ada 4 poin. Itu poin-poin penting yang harus dipastikan. Kalau misalkan di tempat kalian ternyata belum ada digitalnya, lebih baik ditahan dulu untuk membeli set-top box ini, karena percuma jika kalian beli hanya untuk ganjalan pintu saja guys, karena tidak ada hasilnya. Dan jika kalian sudah membeli produk dari kami, itu kita tidak menerima retur ya, karena ada beberapa kejadian sudah kami jelaskan ternyata di sana tidak ada sinyalnya, kemudian diretur kembali. Itu tidak bisa. Oke, jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya. Dan jika kalian ingin terus mendapatkan update dari channel Satelit Parabola Depok, jangan lupa di subscribe, ada di pojok kanan bawah kalian. Dan jika informasi ini menurut kalian bisa bermanfaat bagi yang lain, silahkan share di media sosial kalian ya guys. Sampai di sini review unboxing dari Skybox ini guys. Oh iya, ada satu lagi guys ketinggalan. Tadi ada review tambahan dari teman Satelit Parabola Depok guys. Itu katanya Skybox-nya panas jika sinyalnya lemah. Namun tadi sudah saya cek di saat review tadi, saya pegang ternyata Skybox-nya tidak terlalu panas. Jadi normal-normal saja suhunya. Mungkin karena sinyal saya di sini sudah cukup luber ya guys. Jadi sinyalnya sudah cukup bagus. Jadi perhatian bagi kalian yang sinyalnya mungkin lemah mengakibatkan set-top box-nya panas, itu jangan ditiban dengan hal-hal yang lain, misalkan di atas DVD atau di bawahnya DVD. Jadi biarkan sendiri saja set-top box-nya, tidak boleh digabung dengan perangkat yang lain agar sirkulasi udaranya itu lancar ya guys, sehingga set-top box pun menjadi awet. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa kembali. Salam Satelit Parabola Depok. Terima kasih yang telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel Satelit Parabola Depok tetap eksis di YouTube.
Terima kasih.